Si vous avez un rêve pour étudier à l'étranger ou si vous voulez étudier à l'étranger, les choses qui est important pour vous, c'est toujours avoir la confiance à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Fajar, je suis étudiant à l'université Tanjung Pura, j'étudie gestion international class program angkatan 2016. Nah, untuk kesibukan sekarang ini, aku baru aja lulus, alhamdulillah Januari kemarin. Terus untuk sekarang sih aku masih sibuk sama kegiatan di kampus. Aku volunteer di salah satu corner bahasa di Universitas Tanjung Pura, yaitu Kedai Prancis. Dan yang lainnya aku masih bantu teman aku juga ada usaha. Motivasi awal aku keluar negeri ya, karena aku dari kecil emang mimpi ya pengen keluar negeri gitu kan. Terus aku masuk di prodi manajemen kelas internasional ini, aku ada dapat kesempatan. Pertama itu aku ke Korea Selatan, kuliah di Korea Selatan di kota Busan, seperti itu. Nah, sebenarnya aku awalnya nggak pernah sama sekali expect bisa studi ke luar negeri gitu kan. Tapi ya karena ada niat dan karena itu motivasinya, karena emang mimpi dari kecil itu pengen keluar negeri, aku jalanin dan alhamdulillah aku bisa lolos seperti itu. Aku sangat bersyukur sekali karena yang kedua ini aku dapat beasiswa yang cukup terkenal gitu. Namanya itu program Erasmus. Nah, Erasmus ini dari Uni Eropa. Terus yang kedua itu mungkin lebih ke studi aku juga, karena aku selalu ingin tahu gimana sih atmosfer belajar di kota aku, di negara aku dengan negara lain itu seperti apa gitu. Jadi aku tuh pengen tahu suasana belajar perkuliahan di luar negeri itu seperti apa, karena yang aku lihat itu di kota aku sama di kota lain tuh beda sekali gitu. Dari dosennya, dari cara pembelajarannya, dari cara kita ngerjain tugas seperti itu tuh beda gitu. Atmosfernya, cara kita belajar berinteraksi sama teman-teman kita di kelas seperti itu. Jadi itu motivasi aku yang kedua. Mental, fisik, dan juga finansial. Pertama, mental. Kayak ragu sama diri sendiri. Kalau misalnya mental kamu udah jatuh dari awal, itu bakalan susah buat ngejalaninnya. Even pas ngurus visa itu kan harus ke Jakarta lagi kan, dan naik pesawat lagi. Terus kadang itu waktunya mepet. Aku tuh kemarin pas ngurus visa yang pas ke Prancis itu mepet sekali waktunya. Jadi waktu itu benar-benar ngelatih mental sekali. Waktu itu kayak benar-benar ngejar apply ngisi biodatanya. Terus kan itu berkasnya nggak sedikit kan, banyak kan, dari yang segala transkrip segala identitas diri itu banyak sekali yang harus dipersiapin. Jadi itu pertama mental tuh sangat dibutuhkan, karena kalau kamu dari awal udah ngerasa capek ngurus visa aja, itu bakalan susah nanti ke depannya. Belum lagi nanti pas berangkatnya gitu kan, homesick lagi kan, itu mental pasti dilatih. Habis itu kedua, fisik. Ini berkaitan sama mental. Tadi aku bilang capek. Apalagi kalau misalnya kamu itu sibuk kan, kayak misalnya di kampus itu kamu ikut banyak organisasi gitu, belum lagi kelas gitu. Itu harus benar-benar nyimbangin waktu. Karena kalau misalnya nggak aware sama kesehatan sendiri, bisa sakit ya, demam gitu kan, bisa repot jadinya gitu. Ketiga, finansial ini menurut aku agak tricky, karena kalau misalnya program pertukaran pelajar atau apapun itu, beasiswa S2 atau S1, kalau misalnya ada beasiswa ya udah, itu bakalan tenang gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, itu agak tricky, karena kamu harus benar-benar mikirin secara matang semua persiapan finansial kamu gimana, kayak biaya hidup, makan, segala hal itu harus benar-benar dipikirkan secara matang. Karena kalau enggak ya nanti susah di kamu juga gitu kan, kalau misalnya belum ada financial planning lah seenggaknya gitu kan. Jadi kamu ada gambaran kamu mau siapin berapa gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu udah ada beasiswa, itu kamu tenang. Tapi ingat juga, meskipun ada beasiswa tetap harus dilihat
pengeluaran kamu bagaimana, entah kamu pengen nabung sebagian buat apa gitu kan, buat jalan-jalan atau apa misalnya gitu kan, itu juga harus dipikirin seperti itu. Jadi fisik, mental, finansial itu harus tiga-tiganya berkaitan. Kalau aku yang dari badan luar negeri seperti tadi Erasmus itu dari Uni Eropa seperti itu. Nah, kalau yang lainnya itu bisa cari tahu lebih nih. Kalau aku kan lebih ke mungkin dari karena aku di volunteer di kedai Prancis, bisa cari tahu di website namanya Campus France. Nah, di Campus France ini itu banyak sekali informasi seputar beasiswa. Untuk exchange itu mereka di sana ada program namanya Summer School gitu. Jadi di situ bisa cari tahu program summer school di universitas apa aja seperti itu. Terus nanti kalian bisa apply langsung di situ, seperti kalian bisa tahu spesifikasi atau requirement yang harus kalian siapkan seperti itu. Nah, untuk requirementnya itu sih secara general lah ya, itu yang pasti transkrip nilai, terus CV, terus motivation letter seperti itu 3 hal yang paling penting yang harus disiapin kalau kamu mau ikut program beasiswa, entah itu beasiswa S2, beasiswa S1, exchange seperti itu. Jadi itu yang 3 itu yang mesti kamu siapin dari sekarang kalau misalnya ada keinginan buat ikut program exchange ataupun program beasiswa lainnya. Pengalaman kalau dari 2 negara yang pernah aku datangin itu, yang pertama itu bahasa sih, karena pertama Korea, terus kedua Prancis itu warganya terbilang susah untuk bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi mau ndak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka, seperti yang kegiatan sehari-hari lah ya, kayak misalnya mau ke supermarket, mau ke pasar, atau mau naik bis seperti itu kan, kita pasti bakalan nanya kan kayak informasi seputar harga ataupun tujuan kita mau kemana seperti itu kan. Itu mau nggak mau kita harus bisa belajar bahasa mereka seperti itu, karena mereka tergolong sulit buat belajar bahasa buat bisa bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu pertama bahasa, language barrier, itu challenge aku. Terus gimana cara mengatasinya? Ya aku belajar bahasa itu dua-duanya, meskipun susah sih, emang susah, tapi ya balik lagi ke awal kan, karena kita emang di sana di negara lain kan, itu bukan asal negara kita gitu, kita harus bisa nyesuaiin dengan keadaan di sana seperti itu. Jadi sebelum berangkat juga aku udah find out gitu, kayak negara ini emang ini nih susah nih ngomong bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau aku dari awal sebelum berangkat itu udah cari-cari simple phrase gitu yang bisa ngebantu aku buat ngejalanin kehidupan aku sehari-hari di sana gitu. Seperti nanti ke pasar gimana cara ngomongnya di Korea gitu kan, meskipun ya pronunciation-nya nggak gimana lah gitu kan, bahkan kayak aku ngerasa memalukan gitu. Tapi mereka malah bangga gitu, kayak ada orang stranger dari negara lain itu bisa bahasa mereka, itu mereka bangga itu. Terus pengalaman yang paling berkesan itu waktu aku di Prancis sih, karena di sana waktu itu kan aku pas puncak pandemi itu di sana, jadi aku kena lockdown. Nah, di sana itu aku bener-bener survive di sana, kayak bener-bener panik gitu kan, karena saya juga waktu itu pas awal-awal puncak pandemi kan, kita di seluruh dunia bahkan kan itu kayak panic buying gitu kan, kayak supermarket tuh kosong gitu. Jadi waktu pas aku di sana itu, aku mau beli bahan-bahan pokok itu kejar-kejaran sama yang lain gitu, sampai ngantrinya tuh bener-bener banyak sekali orang masuk ke supermarket itu gitu. Jadi itu bener-bener pengalaman yang paling memorable sekali, karena itu ngerasa kayak survive sekali lah pokoknya gitu. Belum lagi jauh dari keluarga gitu kan, mau ketemu teman aja susah gitu, teman yang satu, karena waktu itu aku beda asrama kan, aku sendiri itu gedungnya lain. Jadi waktu itu kalau misalnya keluar, aku harus bawa sertifikat keluar gitu, kayak keterangan kita keluar tuh mau ngapain gitu. Jadi harus jelas di situ.
state-nya kayak misal mau belanja atau mau olahraga seperti itu. Terus tuh di limit waktunya, ada cuman kayak keluar tuh cuman harus dikasih waktu 1 jam. Kalau misalnya lewat dari 1 jam itu bakalan didenda, dan dendanya tuh lumayan gede. Lumayan gede. Jadi aku benar-benar waktu itu ngurangin aktivitas aku di luar karena takut tadi kan, karena takut didenda atau apa gitu. Jadi aku di rumah. Terus challenge-nya buat aku waktu itu lebih ke gimana aku nyesuaiin diri dengan kegiatan aku yang cuman di rumah tok gitu, kayak makan, terus kelas juga di rumah, terus komunikasi sama temen itu cuma pakai video call, even padahal cuman kayak jalan kaki 15 menit udah sampai gitu kan, tapi gara-gara di situasi itu susah, jadi ya cuman pakai HP ngomongnya tuh pakai gitu. Jadi itu benar-benar memorable sih, benar-benar kayak benar-benar survive lah pokoknya gitu. Oke, pesan aku untuk mahasiswa yang pengen keluar negeri, pengen studi keluar negeri khususnya, itu jangan pernah patah semangat tadi, karena khususnya buat kalian yang benar-benar punya mimpi untuk bisa studi keluar negeri atau keluar negeri seperti itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kalian punya keinginan, itu jalanin aja. Gagal atau enggaknya itu urusan nanti lah gitu, karena kalau misal pun gagal itu kalian udah belajar gitu kan. Di situ kalian udah belajar apa-apa yang harus disiapin, apa-apa challenge-nya itu apa-apa aja gitu. Jadi kedepannya di kesempatan kedua nanti kalau misalnya kalian nyoba lagi, itu aku yakin karena kalian udah pengalaman, itu bakalan buat kalian lebih sukses malahan seperti itu. Jadi intinya kalian jangan patah semangat lah pokoknya. Tetap percaya diri sama diri sendiri, jangan pernah ngerasa rendah gitu, ngerasa kurang seperti itu, karena setiap manusia itu menurut aku unik. Mereka itu punya kemampuan mereka masing-masing seperti itu. Jadi tugas kalian itu sekarang hanya sadar akan itu dan percaya diri sama itu seperti itu. Terus kesannya untuk aku mungkin lebih itu tadi percaya diri. Terus karena aku juga awalnya itu suka nggak pede, tapi setelah mencoba terus itu bakalan ngelatih kalian, dan dari situ kalian bisa belajar kemampuan kalian dari mana seperti itu. Pour moi, pour tous les étudiants, surtout les étudiants en International Class FEB UNTAN, si vous avez un rêve pour étudier à l'étranger, ou si vous voulez étudier à l'étranger, les choses qui est important pour vous, c'est toujours avoir la confiance à vous. Je souhaite que vous atteigniez votre rêve d'étudier à l'étranger. Et pour maintenant, dans période d'incertitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous toujours. Et merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est tout, voilà, à bientôt.